bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tidak lupa Miss selalu mengingatkan anak-anak untuk menerapkan 5M. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sebelum belajar. Oke, sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi, kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, setelah sudah doa, kita akan menyanyikan lagu Mars Mutiara Bangsa nih. Sudah lama kita tidak menyanyikan lagu Mars Mutiara Bangsa. Oke, bersama-sama ya. 1, 2, 3. The names of my school is Mutiara Bangsa. Mutiara Bangsa. Mutiara Bangsa. The names of my school is Mutiara Bangsa. Is the best. SD Mutiara Bangsa, smart, kreatif, independent, and wise. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menjelaskan makna istilah kata tentang perubahan wujud dan dapat mengidentifikasi wujud benda dengan tepat. Peserta didik dapat menyebutkan satuan berat baku yang biasa digunakan dengan tepat. Peserta didik dapat menimbang dengan satuan baku. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memaparkan arti penting hidup sederhana dengan tepat dan menceritakan pengalaman hidup sederhana. Kita masuk ke tema 3, benda di sekitarku, di subtema kedua, wujud benda di pembelajaran ke-6. Nah, di pembelajaran ke-6 ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan PKN. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujud. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagian berikut ini. Nah, di sini benda itu terdiri dari wujud, ya. Ada wujud, lalu ada sifatnya, dan di sini ada contohnya. Nah, wujud benda ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, kita mulai yang pertama yaitu ada padat. Wujud benda itu padat. Nah, di sini sifatnya yaitu bentuknya tetap, bisa dipegang. Contohnya ada meja, ada kursi, ada buku, dan ada bola. Lalu wujud benda cair. Nah, sifatnya di sini bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Bisa dipegang. Lalu contohnya ada air, ada sirup, minyak goreng, oli, bensin, lalu ada minyak tanah juga, ya. Nah, di sini wujud benda gas. Sifatnya bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Memiliki volume dan massa yang berubah-ubah, tidak bisa dipegang. Contohnya ada udara, asap, oksigen, gas dalam balon. Nah, memang gas itu tidak bisa dipegang, tetapi bisa kita rasakan. Di sini pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Di sini Miss ada 5 nama benda, ya, memiliki contoh nama 5 benda. Ini yang pertama itu ada buku.
ya. Buku, ada air, ada meja, udara, dan minyak goreng. Nah, untuk nama benda buku, bahan pembentuknya ada kertas. Wujud bendanya padat. Fungsi bendanya untuk dibaca, menulis, menggambar, dan lain-lain. Lalu yang kedua, nama bendanya air. Bahan pembentuknya ada air. Wujud bendanya cair. Fungsi benda untuk mandi, minum, menyirami tanaman, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, nama bendanya yaitu meja. Bahan pembentuknya kayu. Wujud benda padat. Betul. Fungsi bendanya untuk meletakkan suatu benda. Ya, lalu untuk belajar, untuk menulis, dan lain-lain. Nah, nama benda yang keempat ada udara. Bahan pembentuknya udara. Wujud bendanya yaitu gas. Ya, fungsi bendanya untuk bernafas makhluk hidup. Kita bernafas dengan apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Iya, dengan paru-paru. Betul. Lalu nama benda yang terakhir ada minyak goreng. Bahan pembentuknya pohon kelapa sawit. Lalu wujud bendanya adalah cair. Nah, fungsi bendanya untuk menggoreng atau memasak. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Coba anak-anak pernah lihat tidak timbangan selain berwujud benda padat? Ya, kalau Miss belum pernah melihat ya. Ya, memang banyak sekali timbangan tetapi wujudnya benda padat. Nah, di sini ada gambar timbangan dedek bayi. Iya, ini timbangan biasanya ada di puskesmas ini atau di bidan. Karena dia menggunakan timbangan gantung, ya. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut dengan berat. Jadi massa itu disebut dengan berat ya, seperti kilogram atau kg, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Ya, diingat-ingat ada kilogram, gram, dan ons. Di sini Miss ada tangga satuan massa atau berat. Nah, di sini ada kg, ada hg, ada dak, ada g, dg, cg, dan mg. Itu apaan ya, Miss? Kita coba ya. Nah, ini dia keterangannya. Kg itu sama dengan kilogram, hg itu sama dengan hektogram atau on, dak itu atau dekagram. Kalau g itu gram, dg itu desigram, cg itu sentigram, mg itu miligram. Nah, ini seperti satuan panjang ya. Jadi setiap turun satu tangga itu dikalikan 10 dan setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Ya, diingat-ingat. Pembelajaran sebelumnya juga kita sudah belajar tangga satuan massa atau berat. Nah, di sini gambar yang pertama itu menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 10 ons atau hektogram ya. Jadi disebutnya ons biar supaya mudah ya, supaya mudah. Nah, di sini ada gula 1 kilo nih. Nah, sama dengan 10 ons. Lalu gambar yang kedua, ini bisa dilihat, menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ini dilihat-lihat nih, 1000 gram ya. Lalu gambar yang ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Nih, ingat-ingat ya anak-anak. Nah, 1 kilo sama dengan 10 ons. 1 kilo sama dengan 1000 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Jika kilogram itu diubah menjadi ons atau hektogram, itu 10 gram atau 10 ons. Jika 1 kilo itu menjadi gram, maka jumlahnya 1000 gram. Nah, jika 1 ons
itu ke gram atau menjadi gram, berarti 100 gram. Selanjutnya ada soal, tentukanlah satuan berat yang tepat. Oke, yang pertama, berat badan Udin adalah 30. Nah, kalau berat badan itu menggunakan satuan berat apa? Ada yang tahu? Iya, kilogram. Betul. Ya, jadi berat badan Udin adalah 30 kilogram. Lalu yang kedua, ibu membeli telur seberat satu apa ya? Ayo. 1 kilogram. Betul. Lalu yang ketiga, berat cincin ibu adalah 3 apa ya? 3 ons, 3 kilogram atau 3 gram? Kita coba lihat. Ya, 3 gram. Ya, jika berat cincin itu 3 gram. Jadi pakai gram. Ya. Lalu yang keempat, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 205 apa ya? 10 gram. Wah, banyak sekali. 250 ons atau 250 gram. Lihat jawabannya. 250 gram. Jadi dia pakai gram, ya. Lalu yang terakhir, ibu memerlukan bawang seberat 100 titik-titik untuk memasak. Ayo, 100 apa anak-anak? 100 kilo? Wah, banyak sekali nih 100 kilogram. Ya, coba kita lihat jawabannya. Ya, ibu memerlukan bawang seberat 100 gram untuk memasak. Oke, di sini Miss ada soal. Nah, bareng-bareng ya. Tentukan berat benda-benda berikut dengan membaca angka dari setiap timbangan yang tertera. Nah, di sini untuk nomor 1 itu timbangannya sudah Miss perjelas ya untuk tulisannya. Itu ada 1 kilo sama 1 kilo. Coba 1 kilo dengan 1 kilo kan sama nih. Ya, penyebut untuk satuan beratnya sama. Jadi kita tinggal tambah saja. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Iya, jumlahnya 2 kilogram. Oke, next. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini ada telur. Nah, di sini ada 500 gram. Berarti kita tinggal tulis di sini 500 gram ya. Selanjutnya untuk nomor 3. Ya, untuk nomor 3 ini ada buah mangga. Nah, di sini ada tulisan 1 kilogram, lalu ada 1 kilogram dan ada 500 gram. Nah, kita lihat di sini untuk jawabannya ada titik-titik kilogram dan titik-titik gram. Nah, seperti tadi yang nomor 1 ya. 1 kilogram ditambah 1 kilogram. Berarti berapa? 1 ditambah 1? Iya, 2 kilogram. Nah, yang selanjutnya kita tinggal menuliskan gramnya nih anak-anak. Berarti berapa gram? 500 gram. Betul sekali. Nah, selanjutnya nomor 4 ini ada wortel ya. Di sini ada 1 kilo, lalu ada 500 gram dan ada 200 gram. Oh, bagaimana nih, Miss? Nah, 1 kilogram itu ada temannya tidak? Ya, tidak ada ya. Jika tidak ada, kita tulis tetap 1 kilogram. Nah, untuk gramnya ini ada 500 gram dan 200 gram. Ini kita tambah. Jadi 5 ditambah 2 berapa? Ya, 7. Nah, tinggal kita tambah 02. Jadinya 700 gram. Nah, untuk yang nomor 5 itu ada telur. Nah, di sini ada 2 kilogram, ada 2 kilogram dan ada 1 kilogram. Ya. Nah, di sini tulisannya berapa nih? 2 ditambah 2 ditambah 1 berapa? Iya, 5 kilogram dan kita isi 0 gram ya. Nah, untuk yang nomor 6 itu ada 1,5 kilogram dan ada 200 gram. Nah, di sini kita coba tulis 1 kilogram. Nah, untuk gramnya berapa? Nah, di sini 1,5 kilo. Jadi 5 ini itu adalah 500
gram. Jadi 500 gram ditambah 200 gram. Jadi berapa? 700 gram. Di sini ada bacaan. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah, di sini orang tua Lani itu memang hidupnya sudah berkecukupan, tetapi Lani itu adalah anak yang sederhana. Ya, jadi sederhana itu dia rendah hati, tidak sombong, tidak boros, ya, itu termasuk ke dalam hidup sederhana. Jadi anak-anak sebaiknya menjadi anak yang sederhana, tidak usah bermewah-mewahan, ya, walaupun orang tua dari anak-anak itu hidupnya sudah berkecukupan. Nah, di sini mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, alasannya sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan bersikap sederhana, kita akan lebih pandai bersyukur. Sikap sederhana akan mengajarkan kita untuk lebih menghargai barang dan uang, serta mengajarkan kita untuk tidak boros. 3 contoh sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, bersikap sederhana dalam berpakaian, makanan, dan minuman. Tidak menggunakan barang-barang yang mahal, yang penting bersih dan pantas digunakan. Lalu yang kedua, bersikap sederhana dalam belanja, yaitu hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan saja. Lalu yang ketiga, bersikap sederhana dalam menggunakan kendaraan dan barang elektronik. Jika masih layak digunakan, maka belum membeli yang baru. Sekarang kita menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya, anak-anak dapat mengetahui perubahan wujud dari benda, ya. Tadi wujud benda itu ada padat, ada cair, ada gas, ya. Lalu tadi sudah mengetahui sifat-sifatnya dari masing-masing wujud benda. Lalu anak-anak juga tahu tentang ciri-ciri benda, ya. Ciri-ciri benda itu memiliki volume dan massa. Massa itu disebut juga berat. Lalu dapat menyebutkan satuan berat baku. Nah, apa saja sih satuan berat baku? Tadi ada kg, hg, dak, g, dg, cg, dan mg. Kg itu kilogram, hg itu hektogram atau ons, dak itu dekagram, kalau g itu gram, kalau dg itu dekagram, cg itu sentigram, dan mg itu miligram. Lalu anak-anak dapat menimbang dengan satuan baku, ya. Nah, yang keempat, anak-anak dapat memaparkan arti penting hidup sederhana. Tadi apa nih arti penting dari hidup sederhana? Anak-anak tidak boros, ya. Terus tadi Miss juga sudah memberikan contoh. Jadi jika masih memiliki pakaian yang masih pantas dipakai, anak-anak pakai dulu. Lalu jika ada barang elektronik nih, misalnya belum rusak, anak-anak masih bisa menggunakannya. Lalu anak-anak juga jika memiliki uang atau sisa dari uang jajan, itu sebaiknya disimpan, jangan terlalu boros, ya. Lalu di sini anak-anak dapat menceritakan pengalaman hidup sederhana, ya. Tadi Miss juga memberikan 3 contohnya, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa sesudah belajar. Oke, semuanya sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga
semoga selalu sehat. Bye-bye.